Studi tour itu adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan kita, mengarahkan anak-anak kita melakukan pengkajian, penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi. Kalau kita mau fokus pada kalimat studi tour, maka sebenarnya gampang. Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak jurusan biologi atau jurusan IPA saat ini bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah dengan menggunakan IM4 sehingga sampah diurai sejak di rumah. Yang plastiknya karena tidak bisa diurai, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya. Sekolah bisa digerakkan untuk menggerakkan siswanya, melakukan penelitian, berstudi ke setiap rumah untuk mengajarkan bagaimana membuat sampah, memilah organik, anorganik sehingga tidak jadi problem. Nah, ini bisa menjadi bahan kajian, bahan studi. Nah, tapi kalau pergi ke Bali, pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu namanya sudahlah, nggak usah pakai kalimat studi-studian. Itu namanya wisata, piknik. Boleh setiap orang berhak piknik? Boleh banget, dan itu hak setiap orang. Tetapi tidak boleh dilembagakan menjadi kebijakan pada sebuah lembaga pendidikan formal, di mana orang-orangnya adalah orang-orang akademis yang punah kuliah, baik S1 maupun S2. Nah, hak setiap orang, boleh dong setiap keluarga satu sekarang piknik ke puncak kemana, boleh. Siapa yang larang asalkan punya uang. Tetapi akan menjadi problem manakala dengan alasan studi tour, anak-anak menjadi minder, orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lagi ada di Bojongloa, Wanayasa. Kita lagi nengok teman-teman di sini. Ada Kang Rijal nih. Mana Kang Rijal? Nah, ini. Hai. Ini Kang Rijal Asad. Nah, sarjana yang hebat kalau menurut saya. Sarjana tafsir hadis yang menetap belajar di Bumi Langit, penelitian di Bumi Langit, Yogyakarta, dan kemudian bisa ketemu dengan saya di Purwakarta. Dan hari ini Kang Rijal ini ada di Bojongloa. Saya minta dengan Bu Upia dari SMPN 3 Pasawahan untuk mendidik anak-anak di sini belajar. Jadi anak-anak dari Pasawahan studi tour ke sini. Bener kan? Betul. Studi tour, namanya Tour Garden ya. Tour Garden. Iya. Jadi yang dimaksud dengan studi tour itu ya harusnya yang bisa menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemudian menumbuhkan sikap berpikir kritis, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemudian bisa melahirkan karya ke depannya. Bener nggak? Itu betul, Pak. Iya. Jadi anak-anak tuh kemarin pun antusias, Pak. Setelah pelajaran dari Bu Upi ya, yang di sekolah hijau itu, mereka kan udah punya produk. Terus kemarin kita cobain, Pak. Jadi punya makanan kan, terus bikin makanan sama minuman. Itu mulai dari sambal ganja, Nutella ice. Sambal ganja itu dari ganja? Enggak, dari itu dari Aceh. Makanya disebut sambal ganja. Ya, mungkin di Acehnya pakai ganja nggak ya? Mungkin, nggak tahu. Tapi maksudnya ketika anak-anak sama Bu Upi masak, itu tuh enak, Pak. Enak. Karena saya tahu anak-anak SMP 3 Pasawahan itu udah terbiasa bikin pisen. Bikin marigold itu ya? Ya, yang marigold. Yang dari kebun. Bikin okra, biji okra, kemudian dibikin minuman. Betul, Pak. Saya nyobain kemarin. Luar biasa, Pak, kalau misalkan dari sekolah, dimulai dari sekolah ya, dari pendidikan, terus anak udah terbiasa gitu. Bayangkan kalau misalkan di kota kan nggak ada sama sekali kehidupan yang seperti itu. Dan kita dekatkan lagi ke alam, betul-betul. Memang mereka kan harus belajar berdasarkan kodrat alam. Itu, Pak. Falsafahnya Ki Hajar Dewantara kan itu. Iya. Kodrat diri, kodrat alam, kodrat zaman. Itu, betul. Anak-anak nggak dikenalin sama alamnya, ya gimana mereka akan bisa hidup?
mereka akan tercerabut dari lingkungannya. Nah, mereka di sini belajar sama Kang Rizal, dibimbing ini udah ke sini nih. Ini kita pruning dari kemarin nih. terus bikin kompos. Jadi kita lagi mencoba membiasakan, mengenalkan kembali anak-anak kita, generasi emas kita ke depan. Iya. Itu belajar tentang permaculture. Betul. Gitu ya Kang Rizal ya? Iya, ini. Kebetulan ini yang potong anak-anak. Nah, ini yang bawa anak-anak. Terus kita beresin. Dipotong-potong sama anak-anak ini. Jadi anak-anak tuh sekaligus ini. bikin kompos. Nah, ini kompos brekele. Ya. Brekli ya. Ya, brekli. Jadi, brekele. Jadi anak-anak tuh tadi bawa daun coklat. Pokoknya kalian bawa daun coklat dari kebun, kumpulin semuanya. Hati-hati, bukan daun pohon coklat, bukan kan? Iya. Daun berwarna brown. Gitu ya. Brown. Daun kering. Bukan, ya daun kering. Terus yang hijaunya udah dicacah kemarin sama tukang di sini, ini ya. Sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini. Terus dicampur sama kotoran. Supaya mereka tahu kan tentang unsur kehidupan tuh dari mana sih asalnya gitu. Ini yang harus itu disampaikan. Yang diajarkan. Jadi kompos brekli ya? Iya, di layer-layer Pak. Coklat, hijau, pupuk kandang, coklat, hijau, pokoknya gitu. Sampai atas. Ini nggak ditutup? 1 meter. Nggak ditutup? Kalau biasanya sih, saya kan menggunakan sistem liar ya Pak. Karena di sini juga liar gitu, tidak tertata. Pada akhirnya, ya udahlah karena kita nggak punya modal lagi dan sebagainya. Nggak usah ditutup. Diliarin aja. Nanti biar alam yang bekerja. Alam bekerja. Itulah permaculture. Itu makanya sini kita. Ini berapa lama sampai busuk? Kalau terbuka kayak gini? Kalau busuk tuh ada metodenya masing-masing. Kalau Berkeley kan biasanya 18 hari. Itu dengan setelah nanti 1 minggu itu dibalik. Diolah 1 minggu terus ya? Setelah 1 minggu tuh 2 kali sehari. 2 hari sekali. Setelah 1 minggu nanti 2 hari sekali dikoleh-koleh. Nanti tuh bakal panas kan suhunya. Nah itu yang menjadi percepatannya gitu. Karena ini kan udah ada coklatnya, udah ada hijaunya sama pupuk kandangnya. Terus itu kita bikin bedengan kayu. Oh ini. Supaya intinya kan kita bagaimana mentransisikan sumber daya. Ini kan kita ngomongin tentang daya. Gimana caranya sih ini tuh nanti kan manfaatnya bisa untuk jamur ya Pak. Iya jamur. Makanya kita, ini bisa dikasih nanti kalau udah buruk dikasih ini ya media tanam. Betul. Makanya Pak ini yang kita coba untuk kasih ke anak-anak ya. Supaya kalau kerja di kebun tuh jangan gerusa-gerusu gitu. Mereka harus dikenalkan keterampilan dasar seperti ini, keterampilan hidup. Betul. Nah, yang kayak gini kan anak-anak harus tahu bahwa ini adalah energi. Ini bisa adalah untuk arang nanti. Bisa bikin arang, bisa untuk masak. Anak-anak sekarang taunya masak pakai gas kan? Pakai gas. Iya, tinggal makan aja. Tinggal makan aja. Atau di GoFood. Nah, jadi ini tempat ini nanti ke depan ini Pak udah jadi Pak. Akan jadi tempat belajar studi tour. Iya, anak-anak. Studi tournya anak-anak. Jadi kalau kemarin Kang Dedi itu bukan melarang studi tour sebenarnya. Yang dilarang itu piknik. Study tour itu representatif. Karena biasanya berbeda dari tujuan awalnya. Betul, gitu. Jadi maksud Kang Dedi waktu saya tanya gimana ini maksudnya, ya kalau study tour yang pergi rame-rame kemudian ini nggak ada tujuan segala macam, nggak terukur, itu namanya piknik. Iya. Studi tour itu kan bisa ke kebun, bisa ke sawah. Coba di lingkungan sekitarnya aja dulu studi tournya. Ya, jangan keluar uang, keluar duit, ke sana keluar nyawa. Gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Mending sistem transportasinya udah bener, udah baik. Betul. Gitu. Nah ini kita kebetulan ada yang ngundang Pak dari tetangga. Jadi antusias anak di sini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini kolam grey water treatment. Grey water treatment. Cuma belum. Kalau ini biogas. Ini yang sumurnya Pak yang tadi. Oh, ini sumur yang bor itu ya? 9,5 meter ini. Ini udah ada airnya. Udah ada airnya. Kemarin anak-anak tuh mati airnya Pak. Terus kita coba untuk kabelnya pasang dan sebagainya udah jadi. Alhamdulillah ngocor gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau misalkan Bapak ada waktu, anak-anak sedang diundang untuk makan siang. Oke, kita ke sana. Di rumahnya Bu Uci, tetangganya kita. Oh ya, oke. Beliau juga seneng gitu, anak-anak ada di sini rame. Nah ini kemarin belajar ini anak-anak ya? Iya, anak-anak belajar ini ya. Mereka pergi ke kebun, garden tour, identifikasi tanaman. Kemudian mengidentifikasi tanaman yang dia temukan. Iya.
Kemudian ditulis. Betul. Manfaatnya apa? Ini apa? Begonia rex, ini nama latinnya. Iya. Anak-anak sekarang ya kayak gitu. Kemarin gimana? Kadang yang kayak gini ya Pak, daun singkong, kan nggak tahu ya. Kantung semar. Oh ternyata kayak gini setelah dipresentasikan, oh manfaatnya seperti ini gitu. Mereka mempresentasikan, mereka meneliti ke kebun, diambil, mencatat. Mereka nyari literasinya dari mana? Dari Google. Kita menggunakan HP juga gitu. Tetap ya, maksudnya tidak tertinggal zaman gitu. Mereka nyari referensinya, mereka temukan, mereka diskusikan. Iya, sama seperti yang itu. Itu ada juga sama. 3 kelompok, iya. Ini sama gitu. 3 kelompok dan sebagainya. Ya di rumah sempit kayak gini Pak. Tapi ya belajar itu bisa dari mana saja. Betul. Dari kelas-kelas kita itu ya terbuka seperti ini. Pak Darman kesiswaannya belajar ke sini. Dijadwalkan. Dijadwalkan, iya. Nah, biar ini kan kita kedatangan ini profesor. Profesor. Enggak, Pak. Ya, pokoknya ilmunya lebih tinggi dari saya. Cuma tukang macul, Pak. Ya. Macul batin. Ya, tapi kita belajar dari tukang macul, dari tukang apapun yang penting bermanfaat untuk kehidupan. Ya, betul, itu. Nah, ini rumahnya. Nanti jadwalin ya, Man ya. Ini kayak Bu Upia nih, bagus nih. Ya itu juga tidak secara sengaja sih Pak kemarin ya. Apa? Ya maksudnya ketemu sama Bapak. Ya, saya nggak ketemu, nggak sengaja tanpa nih. planning juga. Tanpa planning. Ketemu sama Rizal ya begitulah. Mudah-mudahan kalau kita mempunyai cita-cita, punya ilmu, itu bisa saling terhubung. Iya, itu sih Pak. Saya juga punya semangat untuk itu gitu ke anak-anak. Ini konyam apa? Huni. Ini ada kan dari Bu Uci juga. Salam juga ada kan salam? Ada salam. Kalau salam manis, agak sekesen. Tapi ada sepaknya gitu. Saya boleh pegangin. Enak Pak dirujak ini Pak. Nah, enak. Pakai gula ya. Nah ini rumahnya Pak. Itu anak-anak lagi nunggu, mungkin lagi makan kayaknya. Makan ya. Nah. Ini Bu Uci sama Pak Jul namanya. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Ini sama Pak Kadis. Pak Purwanto. Nah, ini Assalamualaikum. Pengen lihat anak-anak katanya berkegiatan. Iya, Bu Purwanto. Makasih nih. Anak-anaknya bisa ke sini. Pak kenal gak? Hah? Kenal gak? Kenal. Yang bertiga sama Pak. Iya. Foto sama Bapak. Senang nggak belajarnya? Senang. Udah belajar apa aja di sini? Banyak. Nginep. Nginep kan? Nginep di rumah warga. Di rumah warga. Ya itulah study tour. Ya, Bu Cia. Iya. Study tour itu yang kayak gini. Betul, setuju ke desa-desa Pak. Desa. Listrik itu jangan kemana-mana Iya, naik bis. Jauh-jauh. Hilang duit, Duit. hilang tenaga. Kadang-kala kalau nggak hati-hati bisa hilang nyawa. Betul. Ini Pak, kenalin. Itu Pak Jul. Oh ya, Suaminya Pak Purwanto. Saya hanya sering lewat-lewat aja sini. Iya, terima kasih nih bisa belajar di sini anak-anaknya. Keren. Terus sambil makan Pak. Jadi saya lagi ngembangin program ini karena kan ya selama ini sekolah itu mental modelnya kalau yang dinamakan study tour itu pakai bis keluar kota rame-rame, gurunya ikut gitu. Biayanya mahal. Biayanya mahal. Kalau kayak gini kan mereka datang ke sini deket, ilmunya dapat, keterampilannya dapat ilmu kamu di sini. Seneng nggak? Pernah belajar kayak gini nggak di sana di rumah? Enggak. Padahal mereka tinggal di desa. Tapi mereka sekarang lebih dekat dengan tumbuhan, dengan tanah, dengan air, dengan udara, gitu, dengan makanan yang dimakan ini, menyadari pentingnya makanan ya, betul, itu. Yang ada di tangan kita, masuk ke mulut kita, masuk ke tenggorokan kita, masuk di perut kita, gitu. Irit, ya Bu ya? Iya. Iya, apalagi kalau disuguhin ya Bu ya. Gratis lagi. Sendiri, Pak. Oh masak sendiri harus gitu karena mereka mungkin nggak pernah masak di rumah. Nah, jadi rame-rame kan seneng ya. Iya belajar masak, belajar ketemu sama warga,
bersosialisasi. Gitu. Bersosialisasi, tinggal di rumah warga. Ya Bu Upia ya. Nih gurunya keren. Ini lokal champion Purwakarta. Iya, ini memang saya bangga punya guru-guru seperti ini. Karena bisa terus mengeksplorasi, mengembangkan apa yang menjadi visi saya sama visi Pak Dedi. Pak Dedi itu mengharapkan bukan melarang anak-anak nggak boleh study tour. Bukan itu maksudnya. Maksudnya study tour yang nggak mempunyai makna. Ini kan mereka dekat dengan alam, dengan lingkungan, dengan kodrat dirinya, kodrat alamnya. Ya, seneng ya? Seneng lah. Betah nggak? Sebelumnya kenal sama namanya kompos Berkeley nggak? Enggak. Sekarang udah tahu kompos Berkeley? Tahu cara bikinnya? Tahu. Jadi bikin kompos Berkeley itu gimana caranya? Satu lapisan yang berwarna hijau. warna hijau, kedua coklat, ketiga kotoran hewan. Gitu. Harus Caca. biarkan selama 1 minggu. Terus aduk-aduk. Bisa nggak bikin di rumah kayak gitu? Bisa. Punya halaman rumah nggak ada di rumah? Banyak tumbuhan nggak? Oh. Biasanya kalau sama orang tua kalian sama kalian biasanya diduruk. Bener nggak? Nyapu, dibakar. Bener nggak? Wah, ini udah mau makan ini malah ketunda. So makan. Saya udah makan. Anak-anak dari SMP N3 ini nagih nggak mau pulang, pengen belajarnya terus-terusan sampai besok. Ya, masih bertanya. Nih, baru saya dengar anak-anak diajak belajar dan nggak mau pulang. Biasanya kalau di sekolah besok libur, hore. Tapi ini aneh, anak-anak belajar di sini nggak mau pulang karena betah. Itu belajar yang benar berarti. Gurunya benar, ngajarnya benar. Kalau kayak gitu, karena belajar yang benar itu belajar yang membuat anak-anak senang, tidak mau pulang. Dan itu ada di sini. Saya baru menemukan. Hebat, ini gurunya, ini yang punya kelasnya. Ini yang punya kelasnya. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Siap, ya. Nanti belajar lagi sama Bu Upia, bisa kemana? Bisa ke rumah saya juga bisa, ke kebun saya itu juga bisa, nggak apa-apa. Nanti kita macul ya. Macul. Macul itu apa? Macul itu kamu bilang? Apa? Macul itu apa sebenarnya apa macul itu? Macul batin, Pak. Macul batin.